Di awal film kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang menikmati makanannya dan juga sekelompok anak muda gabut yang sedang membicarakan tentang Halloween. Salah satu dari mereka yang bernama Mike, sang pemimpin, memilih ide untuk membuli seseorang bernama Jacob. Jacob ini adalah seorang pria yang memiliki gangguan mental yang hidup sebatang kara. Entah salah apa si Jacob ini, sehingga membuli Jacob di malam Halloween sudah menjadi tradisi untuk mereka. Sungguh anak-anak dajal. Namun ada satu gadis unyu berambut ikal yang bernama Carol nampak tidak menyetujuinya. Ia beranggapan membuli adalah hal kekanak-kanakan dan mereka sekarang sudah cukup tua untuk melakukan hal tersebut. Bahkan jembut mereka telah ubanan. Namun Mike bersikeras untuk tetap melakukannya karena ia menganggap hal ini adalah sebuah tradisi yang harus dilestarikan dan dilakukan di hari Halloween sejak ia masih kecil. Wadaw. Carol pun dengan berat hati meninggalkan tempat tersebut. I'll be in the car. Mike yang telah selesai makan segera menuju ke kasir untuk membayar makanannya. Dan bertemulah Mike dengan seorang pandai tua berkacamata bernama Johnny. Ia kembali mengingatkan tentang Halloween dan menanyakan apa yang akan dilakukan Mike dan the gangnya. Dengan tegas Mike mengatakan bahwa ia akan mengisi kegabutan Halloween dengan menyiksa seseorang. Mendengar hal itu, Pak De Johnny sangat tertarik seperti teringat masa mudanya dulu dan berniat untuk ikut serta bersamanya. Mike pun menyetujuinya dan mengatakan hendak menyiksa seseorang bernama Jacob. We meet back here at 7. Fellas, I gotcha. Back in business, baby. Scene lalu berganti, di mana kita diperlihatkan dengan Mas Jacob, pria kurus acak adul incaran Mike and the gang yang sedang duduk santuy melihat acara TV kesukaannya dan bersiap-siap untuk berangkat kerja di sebuah acara festival dengan sepeda tua tanpa alas kaki alias nyeker. Jacob dengan santuy mengayuh sepedanya menuju tempat dia bekerja. Di sisi lain, nampak Mike and the gang yang telah menunggu kedatangan Jacob. Sesampainya di festival, Jacob disambut seorang pria kecil bernama Thomas yang tak lain adalah pemilik festival tersebut. Namun si Thomas kecil, waduh, gak enak ngomongnya, memarahi keterlambatan Jacob dan memberinya sedikit kritikan atas pekerjaannya. Tapi Jacob yang tak bisa bicara hanya tertunduk diam lalu pergi menyelesaikan tugasnya. Ladies and gentlemen, welcome to the grisliest show on earth. I am your host. Tidak lama kemudian saat Jacob keluar dari ruang gantinya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Mike and the gang. Di situ Mike lalu melakukan aksinya dengan mencaci maki Jacob hingga membuatnya kesal dan memberikan sedikit perlawanan. Melihat Jacob yang mulai berani kepadanya, Mike and the gang pun langsung mengajar balik Jacob sampai tewas. Listen here, you inbred toothless. Get off tough guy on us. That could change our... Hingga singkat cerita, Pak De Thomas yang selesai dengan panggungnya tak sengaja menemukan Jacob telah tiada, dihajar massa. Nampak Pak De Thomas sangat geram melihat anak buah kesayangannya harus terkapar mengenaskan. Di sisi lain, terlihat Mike and the gang yang sangat cemas setelah membunuh Jacob. We went there to hurt him. He threw the first punch. Carol, come down. No, fuck you, Steve, you. Where are you going? Pak De Thomas yang sempat bersemedi di Gunung Bromo dan tak terima melihat anak buah kesayangannya mati pun tak tinggal diam. Lalu ia mengeluarkan sebuah topeng dan mulai sebuah ritual, di mana ritual ini akan memanggil sosok roh jahat yang dapat menghidupkan Jacob kembali untuk membalas kematiannya. Cast your eyes once at your teeth and bones. They shall, for thou who sleeps in stone, rise and obey. Come to thou and what? Singkat cerita, Carol yang ketakutan dan tak bisa colmek dengan tenang setelah kematian Jacob pun pergi melapor dan menceritakan kejadian yang telah ia alami kepada sheriff setempat bernama Bram yang tak lain adalah ayah dari Mike, sang pembuli. Sheriff yang mengetahui hal itu segera pergi menemui Pak De Thomas untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. What happened ayah naon? Pak De Thomas pun mengatakan bahwa Jacob terluka hatinya, namun ia masih hidup dan menyampaikan sedikit kritikan pedas terhadap sheriff tersebut dengan mengatakan bahwa polisi di dunia ini tidak bisa mencegah kejadian itu dan hanya hadir setelah kejadian itu telah terjadi, walaupun itu menewaskan seseorang. Pak Ladusing, polisi India.
Ini bukan saya loh yang ngomong, tapi di film ini loh, nanti saya kena somasi. Setelah mengetahui bahwa Jacob masih hidup, Sheriff pun pergi ke alamat Jacob untuk memeriksanya. Namun rumah Jacob nampak sepi, tak berpenghuni. Hello? Di sisi lain, Carol yang masih terbayang-bayang kenangan mantan tiba-tiba mendapat telepon misterius dan dikagetkan dengan kedatangan Steve, cowoknya. You almost gave me a heart attack. I was just trying to... Steve datang menemui Carol untuk memberitahu bahwa Jacob masih hidup dan berharap Carol tidak terlalu mencemaskannya lagi. Lalu janjian akan kentu di tempat kerja Steve. Merasa tenang, Carol pun pergi ke kedai kopi milik Pak De Johnny untuk mengambil pesanannya. Dan tak disengaja datanglah Mike yang langsung memarahi Carol dan memperingatkan untuk bibirnya tidak lemes atau bibir bawahnya dicubit. Waduh, dan tidak sembarangan berbicara. Tak tahan mendengar ocehan Mike, Carol pun berlenggang meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain terlihat Pak De Johnny yang sedang sibuk buang hajat sembari Coli membayangkan bercumbu dengan mucikari idamannya. Setelah selesai, ia dikagetkan dengan topeng khas Halloween dan sosok menyeramkan yang tak lain adalah Jacob. Tanpa babi ibu bacot ngentot, Jacob pun langsung menghabisinya hingga Pak De Johnny tewas mengenaskan. Tak lama kemudian Pak De Bram datang ke TKP untuk menyelidiki kematian Johnny dan menemukan permen jagung yang berserakan. Tampak para sheriff sangat syok mengingat hal ini adalah pembunuhan pertama di kotanya dalam kurun waktu 100 tahun. Tak berselang lama datanglah Carol dan Steve menanyakan keadaan Johnny. Bram pun membawa mereka ke kantor untuk menginterogasi Carol dan Steve. Setelah sedikit obrolan mereka selesai, Carol dan Steve pergi meninggalkan kantor. Singkat cerita, setelah mengetahui hal itu, Steve dan Carol pergi menemui Mike dan menceritakan apa yang telah terjadi dan mencurigai Jacob lah pelakunya. Like Jacob killed Gus and he's coming for all of us? Can't even spell his own name and you think he's the fucking Zodiac killer? Setelah sedikit perdebatan, mereka pun pergi dan meninggalkan salah satu temannya yang bernama Bobby sendirian. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Bobby, salah satu pengikut sekte sesat, dikagetkan dengan suara aneh. Ia yang penasaran pun pergi untuk mengecek sumber suara tersebut dan melihat sebuah topeng Halloween sama seperti yang dilihat Johnny pada masa akan mati. Hingga tiba-tiba datanglah Jacob yang langsung menyergap Bobby dan menarik tulang ekornya hingga terlepas. Ngeri. Di sisi lain terlihat Sheriff Bram yang menemui Pak De Thomas. Di sini ia mulai curiga bahwa pembunuhan selama ini adalah ulah dari Jacob. Pak De Thomas menjelaskan, kemarin Jacob itu hanya terluka dan telah mengirimnya kembali ke rumah untuk kembali coli pakai sabun. Tak berselang lama, di tengah asiknya obrolan yang begitu sengit, mereka dikagetkan dengan kedatangan Pak Ladusing lainnya yang menemui Bram dan memberitahu bahwa telah ada pembunuhan kembali yang korbannya adalah salah satu teman Mike. Mendengar hal itu, Bram langsung bergegas pergi ke TKP dan kembali menemukan permen jagung di sana. Setelah melihat tanda-tanda yang sama dari pembunuhan sebelumnya, Bram memastikan bahwa semua ini adalah ulah Jacob. Bram pun kembali ke kantor untuk mengambil shotgunnya dan bergegas pergi ke rumah Jacob. Sesampainya di sana, Bram mulai memeriksa keadaan sekitar dan nampak sepi tak berpenghuni. Hingga salah satu rekannya yang memeriksa sisi lain ruangan tiba-tiba berteriak memberitahu bahwa telah menemukan sesuatu. Dan ternyata ia menemukan seekor mayat yang telah membusuk. Di sini Bram semakin yakin bahwa semua ini adalah ulah Jacob. Sungguh Jacob sangat meresahkan ya bun. Bram lalu mengabari Mike, anak semata wayangnya, untuk lebih berhati-hati dan melarangnya keluar dari rumah karena ada hal mengerikan yang akan terjadi. Bram juga memerintahkan kepada petugas lainnya untuk melarang festival Halloween di seluruh dunia. Loh, lah usah apa ngap ngelarang-larang. Begitu kata masyarakat. Singkat cerita, terlihat anak buah Thomas yang protes dengan apa yang telah terjadi. Namun, Pak De Thomas dengan tegas mengatakan bahwa yang ia lakukan adalah kebenaran. Karena orang-orang seperti Jacob sama halnya dengan mereka yang hidupnya selalu direndahkan orang lain. Tidak hanya itu, Thomas juga mengatakan bahwa Mike adalah tukang bully yang tidak perlu dikasihani dan harus diberi efek jerah, bahkan mati pun tak apa-apa. Oleh karena itu, Thomas melakukan semua ini. Di sisi lain terlihat Carol dan Steve yang lagi skidi papap. Sebelum lanjut, Carol menyempatkan untuk mencuci serabi lempitnya biar wangi dan meninggalkan Steve sendirian. Namun tiba-tiba saat Carol telah kembali, ia melihat sebuah topeng Halloween dan menemukan kekasihnya telah tewas mengenaskan. Terlihat Jacob yang mengawasi Carol dan tak butuh waktu lama, Jacob pria mutan meresahkan pun langsung mengejar dan menghabisinya dengan cara menarik brutal lidah Carol hingga meninggoy.
Hingga Bram yang sedang patroli tak sengaja melihat keberadaan mobil Steve dan mulai memeriksa keadaan sekitar. Dan ternyata benar, Bram menemukan Steve dan Carol telah tewas. Melihat hal itu, Bram langsung menghubungi Mike untuk memberitahu bahwa semua temannya telah terbunuh dan memperingatkan agar Mike lebih berhati-hati di rumah dan tetap coli pakai sabun colet. Namun Mike yang sudah bosan dengan keadaan ini dengan gagah berani memutuskan pergi ke festival Thomas untuk mencari kejelasan atas hubungan ini. Kok di PHP terus gitu. Namun aksi heroiknya hanya bertahan 2 menit karena sesampai di festival, Mike disambut salah satu anak buah Thomas dan langsung memukulnya hingga jatuh tersungkur. Di sisi lain, Bram kembali ke rumah untuk mengecek keadaan anak tercintanya. Namun sayang, Mike tidak ada di rumah dan malah melihat Pak D. Thomas yang telah duduk santuy di hadapannya. Melihat hal itu, Bram langsung menodongkan shotgun dan menanyakan keberadaan anaknya sambil menangis. Namun tiba-tiba, Come on, Sam. All right. If that's how you want it. lalu langsung saja Thomas melakukan bakat psikopat dengan memotong leher Pak D. Bram hingga meninggoy tanpa belas kasihan. Terlihat Mike terbangun dari pingsannya, berjalan kebingungan dan dikagetkan dengan wahana yang tiba-tiba menyala, sekaligus suara-suara menyeramkan khas Pak D. Johnny. Nampak mobil kepolisian tiba-tiba datang menghampirinya. Mike mengira mobil itu adalah mobil ayahnya dan Mike pun merasa sedikit tenang. Ketika Mike hendak menghampiri mobil tersebut, hal tak terduga terjadi. Ia melihat kelapa ayahnya telah terpotong dan berlumuran saus kentang. Melihat hal tersebut, Mike nampak sangat amat frustasi. Tak berselang lama, Jacob pun datang. Tanpa basa-basi, langsung menyiksa Mike habis-habisan, bahkan giginya dicabut satu persatu. How the mighty have fallen. Di akhir film, terlihat Pak D. Thomas yang sedang memberikan kalung cenderamata kepada seorang gadis. Yang ternyata, kalung tersebut adalah rangkaian gigi Mike yang telah dirangkai sedemikian rupa. Dan tak lupa Thomas menceritakan kisah Jacob kepada gadis tersebut. Dan satu lagi, Pak D. Jacob sedang duduk santuy menikmati popcorn dengan segelas kopinya. Dan film pun tamat. Gimana? Bagus kan? Iyalah. Jujur ya, saya sedikit bingung ini sama ini film ya, maksudnya mau dimasukin ke kategori mistis apa kriminal ya. Kalau mistis ya dapet, kalau kriminalnya juga dapet. Pokoknya seru sih. Nggak ada sajam-sajaman kayak bacok-bacokan tuh nggak ada. Tapi psikopatnya kena banget gitu. Dan ada yang kurang sama film ini, kalau kalian nonton langsung, backsoundnya tuh agak kurang cocok di telinga. Masa filmnya tegang, backsoundnya mellow gitu. Jadi waktu pembunuhan harusnya kan yang bikin tegang, ini malah bikin kayak aduh lemes gitu lah toy. Tapi gak apa-apa, keren sih filmnya. Jadi terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan saya ucapkan I love you baby.